Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Lembaga Pembiayaan Syariah, yang mana pada kesempatan ini merupakan pertemuan kedua antara saya dan juga saudara-saudara yang saat ini sedang mengikuti perkuliahan ini. Baiklah saudara, konsep dasar pembiayaan syariah. Tulisan ini membahas tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Pembiayaan syariah berarti lembaga pembiayaan selaku sahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, dan aspek ekonomi, yakni tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul. Namun, upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan diri dari bunga. Saudara-saudara, walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba terus dilakukan, mulai dari bentuk proyek yang sederhana hingga kerjasama yang berskala besar. Dari upaya ini, para pemrakarsa bank Islam dapat memikirkan untuk membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga. Meskipun perbankan syariah tersebut relatif baru di Indonesia, akan tetapi pertumbuhannya dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun ekspansi perhimpunan dana dan pembiayaan cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pada market share perbankan nasional. Hal ini menjadi fenomena yang terus dicermati kalangan bisnis karena merupakan peluang yang sangat prospektif untuk tetap berkembang, mengingat bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas muslim merupakan pasar yang cukup potensial bagi perkembangan perbankan syariah. Untuk selanjutnya adalah ribanya bunga bank. Pertanyaan tentang legitimasi hukum Islam dari bank Islam dimulai dari ketidakjelasan tentang definisi riba, terutama yang menyangkut apakah bunga bank sama dengan riba. Dari ketidakjelasan tentang definisi riba yang diharamkan dalam hukum Islam inilah para ulama di seluruh dunia berdebat tiada habisnya sampai sekarang. Meskipun perdebatan mereka tentu akan melelahkan dan memerlukan waktu yang panjang, oleh karena itu, sebagai orang awam, posisi kita menjadi lebih ringan, yaitu dengan mengambil posisi yang paling aman. Posisi inilah yang sebenarnya diambil oleh para cendekiawan muslim yang merumuskan konsep dan operasional lembaga keuangan Islam. Sebagaimana yang sering kita dengar, posisi yang aman adalah posisi yang menghindari kemungkinan terjadinya dosa apabila dilakukan. Dalam kaitannya dengan bunga bank, karena praktek membungakan bank uang tidak wajib hukumnya, maka tidak membungakan uang tidak termasuk perbuatan dosa. Dengan demikian, apabila ada dua ulama, yang satu menganggap bunga bank tidak termasuk riba, sedang yang lain menganggap bunga bank sama dengan riba, maka bagi orang awam, apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak? Masih merupakan rahasia Allah yang akan dibuka nanti pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal. Pada waktu itu rahasia bunga bank pasti akan dibuka. Nah, apabila ternyata bunga bank itu tidak sama dengan riba, maka karena membungakan uang tidak wajib hukumnya, bagi umat Islam yang sudah tidak membungakan uang tidak akan berdosa. Akan tetapi apabila setelah dibuka rahasianya ternyata bunga bank itu sama dengan riba, maka umat Islam yang masih membungakan uang akan berdosa besar. Apabila sudah diberi kabar tentang posisi yang aman yang harus diambil,
keadaannya itu tentu sudah terlambat. Sesal kemudian tidak berguna. Dengan demikian, posisi yang aman itu adalah yang mengambil pendapat ulama bahwa bunga bank sama dengan riba. Falsafah dasar perbankan Islam, dari posisi aman yang kita bicarakan tadi, falsafah dan operasional lembaga keuangan Islami dimulai dari mengikuti pola-pola kegiatan yang dibentuk oleh ajaran Islam, yaitu konsep kesejahteraan dalam Islam, gerakan amal soleh, ibadah, syariah, sunnatul rasul, dan akidah. Baik, untuk berikutnya adalah legitimasi hukum positif Bank Islam di Indonesia. Menurut catatan sejarah, Bait Ulma merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu Bait Ut-Tamwil. Inilah yang kemudian berkembang menjadi suatu lembaga keuangan Islam yang kuat di Timur Tengah seperti Al-Kuwait Bait Ut-Tamwil, International Leasing Company, dan Kuwait Group Investment House di Kuwait, Al-Kuwait, Al-Turki, Bait Al-Barakah Al-Turki, di Tamwil dan Bait Ikhlas Al-Turki di Turki, dan Bait Tamwil Al-Alqab di Bangladesh. Lembaga keuangan Islami yang pertama kali dikenal di Indonesia juga merupakan Bait Ulma, yang biasanya merupakan bagian dari masjid atau pesantren untuk menampung dana zakat, infak, sedekah, dan paralel dengan perkembangan di Timur Tengah. Bait Ulma dalam perkembangannya juga melakukan fungsi yang lain, yaitu menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan dengan sistem bagi hasil pada suatu usaha untuk membiayai perdagangan yang memperoleh untung. Perbankan syariah ada sekarang sebenarnya tidak lain adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi Bait Ut-Tamwil. Kata bank terpaksa dipakai tetapi harus diikuti dengan kata syariah, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diundangkan di Jakarta pada 16 Juli 2008. Kemudian, saudara, bunga bank dan permasalahannya. Praktek membungakan uang bisa dilakukan oleh orang-orang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga meminjamkan atau bunga simpanan. Sebaliknya, orang atau badan hukum yang meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunganya. Bunga ini disebut bunga pinjaman. Dari peristiwa tersebut dicatat beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan. Kedua, besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa mempedulikan apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak. Dan yang ketiga, besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka persentase atau angka per 100 dalam setahun, yang artinya apabila utang tidak dibayar atau disimpan tidak diambil dalam beberapa tahun, bisa terjadi utang itu atau simpanan itu menjadi berlipat ganda jumlahnya. Demikian saudara-saudara untuk pertemuan kali ini. Semoga saudara dapat memahami apa yang saya paparkan, dan kita berjumpa kembali dalam lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.